dipersembahkan oleh... Iya, tadi kan ada satu satu kata kunci di segmen sebelumnya tentang kucing gondrong. Kucing gondrong. Oke, saya akan ingat kucing gondrong karena itu bisa kita kaitin juga, bisa kita singgung juga nanti di dialog kita kali ini karena tentang kalau misalnya sudah gondrong-gondrong harus datang ke tempat ini. Nah, biasanya kan akhir pekan kalau selain olahraga, nonton, makan biasanya kan rapi-rapi rambut atau cakri mungkin mau grooming ganti. ya. Grooming. Gitu kalau saya kan kalau pria kan harus tetap rapi gitu. Nah, untuk memenuhi informasi mengenai hal tersebut, kita di Morning Show pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini akan menghadirkan tamu-tamu spesial yang jago, yang mahir potong rambut. Tapi ini nggak potong rambut sembarangan, ini betul 10 menit. 10 menit ya. Sudah ada teman-teman dari Kaizen di Morning Show. Selamat datang di Morning Show, Mas Jason dan Mbak Sabrina dan teman-teman yang ada di sana. Ada yang udah mau jadi sebelah sana duduknya. Korban yang akan dipotong. Ada 2 orang model juga nanti yang akan menjadi model untuk dipotong rambut oleh tim dari Kaizen. Ada Mbak Meli di sana ya, satu lagi Mbak Meli yang bukan Guslo tapi. Bukan Guslo. Oke, Mas Jason, Kaizen ini konsepnya kan kalau tidak salah memang konsep mencukur dengan waktu yang cepat gitu ya. Ini inspirasinya dari mana nih? Jadi gini, kalau sebenarnya dari Kaizen sendiri gitu, owner kita dia itu sulit untuk menemukan tempat potong rambut yang cocok dengan beliau. Sama gitu. kayak saya. Oh gitu. Dengan kucing gondrong saya juga. Tadi bukan berdasarkan top collection. Yang 12 itu ya. Iya, kemudian owner kami lagi jalan-jalan, lagi holiday ke Jepang gitu. Kemudian bertemulah dengan konsep barbershop yang seperti ini gitu. Dan kami cocok sekali gitu dengan konsep seperti ini, dan kami juga berpikir masyarakat Indonesia sekarang ini kan sibuk ya dengan baik di kantor, perjalanan udah lama ya kan, kemudian di kantor sendiri juga udah sibuk dengan tight deadline segala macam gitu. Kadang kita mau cukur rambut aja kayaknya nggak sempat mulu kan. Betul. Salonnya juga harus cocok-cocokan kan. Nah, ini Mbak Sabrina, ini kalau misalnya kita dengar tadi cerita Mas Jason, pengalaman dari perjalanan ke Jepang seperti itu. Nah, berarti Kaizen itu ada artinya sendiri berkaitan dengan rambut? Kalau Kaizen itu dari bahasa Jepang? Kalau dari katanya sendiri, memang Kaizen kan diambil dari bahasa Jepang ya, dan itu artinya adalah perkembangan yang terus-menerus gitu. Jadi itu sebenarnya kita menjadikan Kaizen ini sebagai brand kita, karena itu kita jadikan filosofi kita gitu. Jadi dalam di Kaizen ini kita selalu berusaha untuk berkembang menjadi lebih baik lah setiap hari gitu, baik dari dari segi untuk manajemennya maupun untuk kesejahteraan karyawan dan para hairstylist semua. Tapi yang pasti cara memotong rambutnya ya. Pasti juga. Yang membedakannya dengan mungkin barbershop atau tempat yang biasa. Yang lain. Ke ininya ya, apa yang membedakan Kaizen dengan barbershop lain gitu. Itu sih kita sebenarnya Kaizen ini berdiri di atas 5 pilar gitu. Jadi Pancasila ya, Mbak? Iya, kalau Pancasila 5 sila ya, dasar negara. Nah, kalau ini adalah 5 pilar yang mendasari berdirinya dan operasional Kaizen sehari-hari gitu. Nah, pilar-pilar itu adalah speed, style, steril, hygienic, dan affordable. Speed, style, hygienic, affordable, and steril. Iya, speed, style. Nah, ini kan kalau misalnya saya lihat, saya 10 menit, 20 menit atau 5 menit gitu, semakin cepat kan apakah ada jaminan bahwa kualitasnya bagus? Iya, dan yang penting sesuai dengan keinginan si customer, maunya seperti itu. Itu gimana cara menjaganya, Mbak? Kalau misalkan untuk seperti yang tadi saya bilang kan style itu ada di salah satu dari 5 pilar yang mendasari Kaizen ya gitu. Jadi style itu sendiri pilar ini tuh artinya adalah kan gaya ya gitu. Jadi model rambut apapun yang diminta oleh si customer bisa dipenuhi. Kita karena kan hairstylist kita juga semuanya udah profesional, udah kita training sedemikian rupa kan. Jadi tren rambut yang ada gitu mereka semua paham deh, dan kalau customer datang tinggal istilahnya slogannya seperti ini, you name it, we can do it. Gitu. Jadi tinggal name it, we make it. Nanti saya bawa posternya David Beckham. Oh boleh. Saya mau kayak gini, Pak. Bisa lihat David Beckham. Semuka-mukanya. Muka-mukanya. Dibikin kayak David Beckham. Dibikin semirip mungkin David Beckham. Dan ada affordable-nya juga. Berarti
ringan di kantong? Ringan di kantong. Tentunya. Harganya kita sih sangat ekonomis gitu. Kalau Kaizen sendiri kurang lebih rata-rata harganya itu sekitar 40.000 sampai 45.000 saja. 40.000 sampai 45.000, murah meriah ya. Iya, Tapi murah berkualitas tentunya ya. Betul. Nah, kalau saya lihat kan ada di beberapa mall sudah ada nih. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak cabang yang Milik oleh Kaizen. dimiliki? Sekarang ini Kaizen itu kira-kira kita ada 40 cabang dan tersebar itu baik di Jakarta, Bandung, Bali, Batam, Cirebon, dan terakhir ini kita minggu depan akan grand opening di Surabaya. Surabaya. Jadi sambutannya lumayan bagus ya dari masyarakat ya. Betul gitu, dan baik Kaizen sendiri kan berkembang pesatnya itu di tahun 2014 ya kan, dan sampai sekarang terus baik masyarakat Indonesia pun juga melihat wah Kaizen ini potong rambut yang unik gitu, dan kami pun juga memberikan terus yang terbaik untuk customer kami. Jadi kalau kita keliling Indonesia tadi beberapa kota besar ini disebut, wah makin banyak orang-orang cakep dengan rambut-rambut yang gaya ya. Biasanya kan kalau tugas keluar kota kita lupa cukur rambut, kayaknya nggak ada yang cocok nih tempat cukur rambut Dan di waktu. Makanya pas bisa tetap gaya dan rapih gitu ya, Dan Cakri ya. cepat bisa berkunjung ke Kaizen berarti ya. Iya, bisa dibikin kece lah pokoknya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal masih memotong rambut, nggak ada hubungan sama kucing gondrong lagi ya. Nah, ini kita ada informasi menarik nih pemirsa soal rambut dari Afrika Selatan. Nah, saat ini di sana sedang tren gaya rambut anyaman yang dikombinasikan dengan gaya afro ataupun rambut tambahan. Iya, disebutkan gaya ini meniru para selebritis asal Amerika Serikat seperti Rihanna. Anyaman kayak gimana rambutnya, dianyam-anyam Mungkin gitu? dipintal kali Dipintal. ya. Nah, mungkin kita lihat aja kan ya liputan berikut ini. Gaya rambut yang dianyam tengah hits di Afrika Selatan. Sejumlah salon dipenuhi pelanggan yang ingin memiliki gaya rambut terbaru. Caranya dengan menggulung rambut asli sehingga anyaman rambut, baik rambut asli maupun sintetis, bisa disambung. Rambut sambungan asli biasanya didatangkan dari Asia dan Amerika Selatan. Salah satu selebriti yang mempengaruhi gaya rambut di Afrika Selatan adalah Rihanna. Bamidel eza na fashion oyo bato bazosala mikolo oyo baclient na biso balingi mingi balingaka boycat eza midel oyo eza lokola bariana basala bastyle wana ya mikuse ya epuis balingi mpe afro ya ebele ezala ebele na mutu afro ya balingi baafro wana balingi mpe mikolo mpe midele oyo ezorenye mikolo oyo na nini mesh ya straight me atiki mwa suki liboso awa ya kofongola liboso awa mpe yango mpe eza na ezorenye mpe makasi ya zino mbiri zange zino embiri ez'amayengo nzaagala nnyo kubanga tezintwalira budde kuzisaanirira. Nyangu nnyo okusaanirira bwe nzikuka ku makya nteekamu amaazi n'empisaamu emikono n'entambula buli wempita buli omu azeeko. I find it's a form of expression. You know, a lot of the guys before like ever before more in rural setups. They come into an urban setup, their whole needs and ideals and expression change a lot. And they have more access to technology, they see celebs on TV, and I love to emulate. Menurut riset Euromonitor, bisnis produk perawatan rambut di Afrika Selatan tumbuh 6% di 2013. Namun sebuah penelitian menyebutkan, rambut yang dianyam bisa merusak pertumbuhan rambut. Menurut penelitian itu, sepertiga kaum wanita di sana mengalami masalah rambut rontok. Penyebabnya biasanya karena gaya anyaman rambut yang terlalu kencang. Namun laporan itu juga menyebut tren mendapatkan perawatan rambut yang lebih natural termasuk bebas sulfat di kemasan. Ya, itu tadi tren rambut dari Afrika Selatan. Mungkin bisa dicoba untuk Cakri ya. Nah, kalau tren sekarang di Indonesia lagi ngetren apa nih kalau boleh tahu? Kalau yang sering banyak orang minta di Kaizen. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya di seluruh dunia kali ya. Kalau cowok itu undercut. Undercut, iya kan? Gitu. Bukan uppercut. Bukan uppercut. Kalau uppercut begini. Jangan underestimate ya. Iya. Undercut itu seperti apa nanti? Undercut kalau misalnya itu nanti Mbak Pis akan memberikan contoh. Iya, sudah siap. modelnya. Oke, karena mereka langsung kita ke sana kali ya. Saya juga ya. sudah siapkan siap dengan stopwatch timer. juga nih. Karena apa? Karena mereka kan janjinya adalah 10 menit ya? menit saja. 10 menit
mungkin timernya mulai dari sekarang kali ya. Nah, kalau kita lihat mungkin bisa dimulai dari sekarang kali Mbak Meli ya. Oke, Mbak Meli. Bisa Oke, dimulai ya? dimulai Ya. dari sekarang. Oke. Kita Nah, lihat ada kita lihat ada alat-alat yang mungkin tidak bisa ditemui di tempat salon manapun. biasa. Ada sterilizer. Mbak Meli, ini sterilizer ini untuk apa? Untuk masak rambut atau untuk apa? Buat mengsterilkan peralatan yang setelah kita pakai, Pak. Oke. Jadi ini yang Sebelum tidak banyak orang pikirkan ya. Ternyata Iya. ini penting begitu ya Mbak Meli ya. Nah, ini ternyata saya pikir Kaizen itu hanya untuk pria aja. Wanita, perempuan juga bisa ya. Dan ini Mbaknya rambutnya juga panjang. Ini 10 menit. 10 menit. Yakin bisa ya? Bisa. Mau diapain ini rambut ini? Kita guntingnya layer. Layer. Oke, mau model masak ini juga sih. Oke, kalau masih ini mau di apa rambutnya? Undercut. Tadi yang undercut itu ya. Undercut. Nanti mungkin masnya habis dipotong jadi punya Manny Pacquiao gitu ya. Manny Pacquiao. Nah, Mbak Meli, ini pertanyaan, kenapa sampai bisa 10 menit? Apa yang bisa membuat 10 menit itu? Diapain? Apakah karena memang model rambutnya yang sederhana-sederhana saja atau alat-alatnya ditunjang dengan alat-alat yang lebih modern itu gimana? 10 menit itu teknik yang paling cepat kita ajarkan buat para hairstylist kita. Teknik ala Kaizen. Jadi maksudnya kalau misalnya terlalu lama itu tamu kita terlalu banyak menunggu kan. Kalau kita gunting 10 menit, jadi mereka untuk meeting atau apa bisa langsung. Jadi dengan hasil yang setelah selesai kita gunting, hasil akhirnya pun sama. Sesuai dengan keinginan pelanggan. Oke. Jadi ini ditunjang 10 menit itu dari hanya dari kemampuan si hairstylistnya ya, bukan ditunjang oleh alat-alat. waktu. Bukan dari hairstylistnya, skillnya. Oke, jadi memang Kaizen sendiri juga merekrut hairstylist yang memang sudah berpengalaman. Iya, kita training. Oh, dan ada trainingnya juga dulu. Iya, kita training. Oke. Deg-degan nggak Mbak 10 menit kayak apa ya? Kayak Raisa Ini kita mungkin atau mungkin Rihanna tanya ke lagi. manajemen kali ya. Ini bagaimana program training untuk si hairstylistnya? Karena kan ini ternyata bertumpu pada kemampuan atau skill dari hairstylist karena harus cepat gitu ya. Itu gimana? Jadi kalau misalnya di training sendiri sih kita ada Kaizen School ya gitu, dan itu letak trainingnya itu adanya di head office kita di Menteng ya kan. Jadi kita latih mereka baik dari orang yang belum bisa sampai mereka menjadi bisa dengan tekniknya Kaizen sendiri gitu. Kita intinya ada memang harus cepat. Kita ada kurikulumnya sendiri gitu, dan kita akan ajarin mereka. Setelah itu kita coba mereka ke lapangan gitu, seperti itulah. Ke lapangan maksudnya gunting rumput gitu? Gunting rumput. Mungkin latihan tangannya kecepatannya juga dari situ kali, mungkin gunting rumput. Nah, tapi nah, untuk kiblat gayanya juga mengikuti tren mode yang ada untuk pastinya. Jadi memang di Kaizen itu kita menerima calon-calon hairstylist baru istilahnya, baik yang udah pengalaman ataupun belum. Jadi kita akan latih dari kalau yang belum pengalaman dari awal banget gitu, dan nggak usah takut model rambutnya nggak sesuai gitu, nggak sesuai gitu, karena di tempat training itu kita pasti selalu update kok dengan apa sih rambut yang lagi tren saat ini. Jadi lulusan-lulusan dari schoolnya Kaizen juga oke-oke lah ya, karena skillnya bisa macam-macam model. Dari istilahnya dari gunting rambut sampai kucing gondrong sampai yang mbak yang cantik dan mas cakep ini bisa. Sudah terlihat. Ya. Sudah selesai? Ya. Ini berapa menit? 3 menit loh. 3 menit? Ini 3 menit kan, bener kan? 3 menit kan, bener kan? Sudah selesai. Nah, ini baru 3 menit. Pemirsa 3 menit. Nah, berarti ini kalau masih ada sisa 7 menit, bisa ngapain lagi nih? bisa. Nah, ini kalau masnya yang sendiri. cowok, kayaknya kalau untuk gunting cowok atau gunting cewek, mana yang lebih rumit, Mbak Meli? Kalau menurut saya lebih rumit gunting cewek. Oh gitu, tapi kok lebih cepat Mbak Meli? Iya, soalnya udah terbiasa. Terbiasa. Nah ini kan biasanya kan cewek kan ada setelah gunting ada blow dry atau mungkin blow stylist seperti itu kalau juga di Kaizen kita nggak ada. Jadi setelah hasil akhir gunting ya sesuai dengan apa yang dimauin customer. Bentuknya juga sudah seperti sudah di style. Iya, oke. Oke. Mungkin kita masih tunggu model yang laki-laki atau yang pria. Kita akan ingatkan pemirsa untuk kuis. Pertanyaannya adalah butuh waktu berapa lama untuk mencukur rambut di Kaizen yang standarnya ya. Kalau tadi Mbak Meli cepet banget ya, kalau jalan tol kalau beliau ini. Mengingatkan kita ke Johnny Depp dulu filmnya. Apa itu? Yang scissors. Saya nggak tahu.
dipersembahkan oleh... Iya, ini model yang sedang tadi sudah selesai ya? Sebetulnya cuma sedikit di finishing ya. Yang cowoknya juga hampir selesai kayaknya nih. Iya. Jadi 180% lebih cakep dari sebelumnya, Mas. Manny Pacquiao sih kalau kata saya. Kalau ini Mbak Memes dan Manny Pacquiao. Ini waktu sih menunjukkan masih 7 menit. Sementara sedikit lagi menuju buka puasa. Sedikit lagi. Sudah selesai? Sudah selesai. Tepuk tangan untuk tim Kaizen. 7 menit untuk yang pria, 3 menit untuk yang Mbak yang model perempuan. Nah, ini tadi sempat saya tanya-tanya Mbak Meli, ini alat sterilizer itu untuk apa? Untuk kan tadi untuk mensterilkan, apa pentingnya alat-alat cukur itu untuk harus tetap steril? Iya, kalau tidak steril biasa kan kalau kita ke tempat cukur yang lain tanpa sterilizer, nanti setelah dipakai customer yang pertama, nanti ganti yang kedua. Jadi yang pertama saya punya penyakit kayak ketombe misalnya, nanti dipakai yang kedua, mau nggak mau kan nanti tertular. Jadi kalau kita di sini kita steril, jadi maksudnya lebih higienis. Apa aja? Sisir, gunting, clipper. Semuanya. Jadi satu sisir untuk satu customer. Langsung dibuang? Enggak. Kasih ke customer-nya. Dikasih juga. Iya. Saya sering-sering plus satu sisir. Koleksi sisir soalnya gitu. Mungkin kalau saya mau request tiap bulan warnanya ganti. Iya. Gitu. Koleksi bini ya. Jadi koleksi. Mungkin untuk orang yang udah mengkoleksi sisir 100 dapat hadiah gitu dari Kaizen. Ini juga tadi ada tisu seperti untuk leher itu ada fungsinya untuk apa? Biar nggak patah mungkin. Sebenarnya kalau biar nggak gerak-gerak. Itu untuk apa, Mbak? Kalau di salon-salon kan pakai handuk. Kalau ini kita satu tisu leher ini buat satu customer. Kembali lagi untuk jadi itu higienisnya. Kita jualnya higienisnya. Kalau biasa gunanya untuk tidak mencegah bulu-bulu masuk ya. Oke. Ini kayaknya memang kayaknya sedang berkembang sekali di Indonesia ya. Sudah tadi ada berapa cabang? 40. Udah 40 cabang di beberapa kota di Indonesia. Ini langkah next step-nya itu apa sih? Misi besarnya dari Kaizen-nya apa? Jadi kalau dari Kaizen sendiri, kita sih visinya itu adalah kita ini pengen menjadi public listed company di Indonesia gitu. Kemudian kita ingin mulai satu persatu masuk ke dalam pasar internasional gitu. Seperti contohnya bulan depan kita akan mulai pergi roadshow ke Filipina, lalu ke Thailand, Vietnam dan Myanmar gitu. Nah, ini apakah kompetitornya kan juga banyak? Ini kan yang diperkenalkan mungkin yang 5 pilar itu tadi yang ditawarkan. Tapi mungkin nggak next-nya nanti akan berkembang mungkin coloring dengan 10 menit kalau mungkin atau hal-hal yang lain yang dikembangkan oleh Kaizen Rias pengantin 10 menit. Itu sebenarnya terjadi. Kayaknya itu deadline banget kayaknya penantenannya. Itu pakai Photoshop. Jadi Mbak Sabrina bisa akan ada nggak visi kedepannya akan diversifikasi dari servis dari Kaizen? Kalau untuk sekarang sih ya, kita memang belum ada rencana untuk menambah servis-servis lain ya. Karena apa yang kita jual di Kaizen itu lebih ke kebutuhan ya sebenarnya gitu. Jadi kita nggak hanya menjual servis gitu, tapi kita menjual kebutuhan orang ya, itu potong rambut. Karena ya selama orang kan rambutnya pasti tumbuh terus ya gitu. Jadi ya selama kita bisa memenuhi kebutuhan orang lah untuk memiliki rambut yang rapi gitu dan selalu keren gitu kan ya, kita akan fokus di situ dulu sih. Rapi, gitu. Keren, higienis sudah yang pasti ya, higienis dan cepat dan gitu, hemat waktu ya, dan terjangkau. Jadi memang 5 pilar Kaizen tadi itu cepat, gaya, steril, higienis dan affordable. Harganya juga nggak bikin kantong bolong ya gitu. Itu robek kali Mbak. Jadi datang itu kantong bolong jangan-jangan mbaknya digunting. Mbak Mamil digunting Nah, ini orang dewasa, anak-anak juga bisa? Anak-anak bisa. Kita segala usia dari anak-anak, balita ya, kakek-kakek juga bisa. Sampai bahkan bayi pun kita juga bisa kok gitu. Bayi yang masih digendong-gendong sama maminya kan sekarang gitu kan ada tuh yang salon-salon khusus untuk anak-anak, khusus cukur rambut. Mereka kan masih takut. Sekarang bisa juga di Kaizen ya? Bisa, di Kaizen kita nggak membedakan kok. Maksudnya segala usia bisa gitu. Paling kalau untuk anak-anak gitu kadang kan dari secara teknis potong rambut sih nggak ada yang beda. Paling kita hanya kasih di kursinya itu bantalan anak aja supaya kan butuh lebih tinggi ya kalau untuk anak-anak. Membuat si pelanggan kecilnya juga lebih nyaman. Iya, supaya disesuaikan aja untuk hairstylistnya juga motongnya enak. Bisa konsultasi gaya rambut gak sih Mas kalau ke Kaizen?
Atau mungkin ke Mbak Meli pertanyaan yang lebih tepatnya. Sering nggak customer datang minta sekalian, Mbak, ini dong saya bagusnya diapain gitu ya? Oh sering. Atau nggak diapa-apain ya? sekalian? Sering. Dan itu pas konsultasi waktu udah dihitung? Oh belum. Belum. Yang kita mulai hitung pas kita Pas mulai lagi guntingan pertama. Iya. Jadi setiap hairstylist punya stopwatch atau dia kira-kira aja? Atau mungkin ada layar, karena sepertinya Kaizen juga bentuknya juga lucu ya, dengan warna biru putihnya dan banyak layar, itu memfasilitasi semuanya. Ada stopwatch di situ. Seperti apa? Kita sih nggak punya stopwatch. Oh, feeling 10 menit. Jadi Udah kalau terbiasa. jadi kalau sebenarnya untuk stopwatch sendiri gitu, untuk kita nge-push hairstylist, oh kamu harus 10 menit gitu, itu tidak seperti itu gitu. Karena kan kadang-kadang ada orang yang emang customer pengen, aduh saya pengen ngobrol dengan hairstylistnya. Kalau lebih dari gitu. 10 menit, apakah hadiah sisirnya jadi 2? Atau nggak usah Atau bayar? besoknya boleh datang lagi, datang aja tapi nggak dipotong rambutnya. Datang aja ngobrol-ngobrol Kalau lagi. misalnya di luar dari 10 menit? Kalau di luar dari 10 menit sih sebenarnya tidak ada masalah gitu. Seperti yang saya bilang gitu kan, customer itu kadang-kadang mereka ada yang emang model rambutnya pengen bener-bener teliti sekali gitu kan. Aduh Mbak, boleh nggak tolong dipendekin sedikit lagi gitu kan. Sebenarnya udah selesai gitu, tapi misalnya dia masih merasa kurang nyaman atau bagaimana, boleh nggak Mbak tolong dipendekin lagi sedikit gitu kan. Yang Gitu curhat kan. banyak dong Mbak Mary ya. Rambut. Jadi ada sesi berikutnya nanti 10 menit berikutnya ya, bukan Curhatnya 10 supaya menit gini, sesi potong rambut. 10 menit dari sekarang ya curhatnya. Atau tadi Mbak Meli kan cuma 3 menit, 7 menitnya untuk curhat ya. Ya kan Mbak Meli, saya jadi mau manggil Mbak Memes jadinya. Nah, ini Kaizen sebelum ini kan mau mimpinya besar ya. Apakah kemudian ada menciptakan model-model bisnis yang baru, misalnya bikin franchise atau seperti apa untuk pengembangannya? Sebenarnya Kaizen sendiri ini sekarang ini kita 40 cabang itu adalah kita lisensikan gitu. Okay. Jadi kalau orang-orang suka nanya sih, apa sih bedanya franchise sama lisensi gitu. Kalau berarti lisensi ini? Iya, kita ini sistem lisensi gitu. Kalau franchise mungkin para partner kita cuma tahu mereka taruh uang, mereka dapat uang seperti itu. Kalau di lisensi kita lebih ke arah membiarkan partner kita gitu merasakan mereka ikut daily operasionalnya gitu. Jadi mereka merasakan suka dukanya seperti apa gitu. Oh, enaknya seperti apa. Ada gitu. pelanggan. Jadi ini bukan hanya untuk pemirsa yang ingin potong rambut murah, bagus dan stylish, tapi ini juga inspirasi bisnis untuk pemirsa yang mungkin punya salon di daerah-daerah, mungkin ingin bekerja sama dengan Kaizen bisa Karena gitu ya. juga lagi tren ya, seperti ya bisnis barbershop seperti itu ya. Mungkin kalau ada yang pengen investasi gitu tapi masih bingung mau investasi apa sih, ya mungkin bisa cari-cari info di kita gitu. Sekolah juga bisa ya. Sekolah untuk jadi hairstylist. Bisa, gitu juga kita juga memang kita istilahnya mau membantu juga lah ya. Kita menyediakan lapangan kerja gitu untuk ditambah lagi sepertinya peralatannya nggak ribet ya. Nggak ada kayak helm dan seperti ini. Nah, standar SOP untuk salonnya sendiri ada yang harus dilakukan dari Kaizen. Kalau untuk ke hairstylist atau untuk ke... Ya, untuk ke hairstylistnya, seperti itu. Kalau SOP sih ada ya, pastinya. Kalau SOP untuk hairstylist ada sendiri gitu. Kalau SOP-nya untuk bentuk konsepnya seperti apa gitu, itu juga ada semuanya gitu. Jadi kita tidak membiarkan Kaizen yang satu kok bentuknya seperti ini, yang satu bentuknya seperti ini gitu. Yang satu futuristik, yang satu kayak restoran Sunda. Jadi 10 menit bikin ini dong, ayam kalasan. Oke, mungkin sebelum ini waktunya terbatas gitu ya, Mbak Sabrina dan juga Mas Jos. Ini bagaimana kemudian tips yang bisa diberikan kepada pemirsa ketika untuk mau potong rambut, memotong rambut, atau mungkin mulai bisnis? Ya intinya sih kalau untuk memang mereka yang lagi mencari peluang investasi gitu ya, kita sih selalu welcome ya untuk menyambut orang-orang yang tanya-tanya dulu aja pertama ke kita, nggak apa-apa gitu, karena kan mungkin memang ada orang-orang yang masih belum tahu Kaizen gitu ya, nggak apa-apa, kita welcome untuk menyediakan informasi yang diperlukan. Kalau kita yang di Jakarta sih sudah tahu banget yang namanya Kaizen, banyak sekali di mall. Mungkin kalau untuk tips rambut sendiri. Kalau dari tips rambut sendiri, kalau misalnya cowok gitu sekarang ini gitu ya, model undercut mungkin yang paling bagus gitu ya kan, karena melihat gayanya, trennya seperti itu gitu. Dilihat juga seleb ya. Iya, selebriti sekarang ini kan juga seperti selebritis juga. Iya, seperti selebritis ini. Saya modelnya uppercut, ini yang di-cut, ininya panjang. Iya, gitu seperti itu mungkin kalau misalnya untuk model rambut ya gitu.
Jadi update model terus ya kalau di Kaizen timnya gitu ya. Oh harus dong gitu, karena Jadi Kaizen sendiri kan artinya continuous improvement. Iya, Oke. selalu jadi tidak pernah ketinggalan zaman. Oke, selamat baik. model-modelnya dengan Sudah ganteng dan dengan cantik. modelnya yang baru. Dan tetap pemirsa kami juga jangan lupa untuk mampir-mampir ke Ingatkan Kaizen dan juga mengingatkan pemirsa untuk untuk jangan lupa mengikuti ikut kuis kuis. dengan cara ikutan selfie juga. Hadiahnya ada voucher gunting rambut gratis dari Kaizen untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya adalah tadi butuh berapa lama untuk mencukur rambut di Kaizen? Iya, dan kirim jawaban Anda, mention @berita1tv, beri #morning show. Jangan lupa sertakan selfie Anda saat menyaksikan morning show juga. Mungkin kalau lagi potong rambut, kebetulan lagi ada TV di belakang yang lagi nonton morning show, bisa juga ya. Tapi jangan dengan logo salon yang sebelah ya. Jangan. Ya, pengumuman pemenang akan diumumkan di akhir acara. Pemirsa tetaplah di morning show. Iya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Ade. Thank you. Terima kasih.